ما مضى يا واسع الكرم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والبريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأسراره في الدارين آمين قال wal mustahilu diddu kulli wajibi fahwat li khamsina bihukmin wajibi. Kita udah bahas sifat-sifat yang wajib. Sifat-sifat wajib untuk Allah, sifat-sifat wajib untuk malaikat, sifat-sifat wajib untuk nabi. Udah. Jumlahnya semua 25. Ya, 25. Kenapa 25? Sifat wajib buat nabi 4. Sifat jaiz, ada jaiz belum dibahas. Sifat dulu, gimana? 4 tambah 9. Gimana? Sifat wajib Allah 20. Sifat wajib Nabi 4. Oh, malaikat enggak dibahas apa. Terus satunya jaiz 25. Lawannya mustahil. Kok mustahil ada jaiznya? Oh, iya. Mungkin nanti kita bahas nih. Ya, sisanya kalau mustahil itu adalah lawannya kebalikannya dari yang wajib, maka jumlahnya totalnya 50 ya. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jaizun fi haqqi min arabi jaiz. Allah 24 nabi. Ya. Baik. Gal ayyajibu ala kulli mukallafin ayya'taqida annal mustahila 'ala Allah wa rasulihi diddu kulli sifatin wajibatin lillahi wa li rasulihi. Maksudnya dari nazam wal mustahilu diddu kulli wajibin, yang mustahil itu sifat mustahil adalah semua yang jadi lawan sifat wajib. Bahfat, maka jagalah, hafalkanlah li khamsina bihukmin wajibi. 50 ini dengan hukumnya wajib. Jadi hafalkan sifat Allah yang 20, sifat Nabi 4, yaitu 1 mustahilnya adalah lawan daripada kesemuanya, itu totalnya 50. Maksudnya yajibu ala kulli mukallaf, wajib bagi setiap mukallaf. Kita ini udah mukallaf. Apa mukallaf? Baligh akil. Di bahasa menstruasi usia 15 tahun itu baligh. Akil ya berakal, ya, tidak menjunun dan lain sebagainya. Mana tadi? Apa yang wajib? Takidah, dia beriktikad, berkeyakinan annal mustahila 'ala Allah wa rasulihi, bahwasanya sifat mustahil bagi Allah dan Rasulnya, did kulli sifatin wajibah, lawan daripada semua sifat yang wajib. Lillahi wa li rasulihi, baik untuk Allah dan Rasulnya. Jadi kalau Allah Ta'ala itu sifatnya sam'un, maka mustahil Allah Ta'ala itu summun. Ya, apa summun? Budak tuli ya, budak. Maksudnya budak ya. Cidul banget budak. Budak, tuli. Itu namanya sabakal kalamnya. Gitu. Persona. Salah persona. Itu mustahil Allah, alias mustahil Allah tidak dengar, tidak tahu apa yang kita ucapkan. Dan lain sebagainya.
dan lain sebagainya yang mustahil. Fa'adadul mustahilat ka'adadil wajibat, maka jumlah sifat-sifat mustahil itu seperti jumlah sifat-sifat wajib. Maka nazama dzalika Awad ibn Ahmad al-Ghamrawi, udah dinazamkan itu yang mustahil ya. Addaduha isruna misluha atat likulli wasfin naqidun fima sabat wa hiya adamu hudusuhu kadzal fana wa kaunu mumathilan jallalana wa adamul qiyami aw ta'daduhu ajzu an mumkinin ijaduhu kadza karahatun wa jahdun salam wal mautu aidan wal ama wal bakam wa ma baqiya min diddiha qad bana min dza falaysa yaqbalul bayana wa aujiban li ambiyal amanah wa sidqu wa tabligha wal fatanah wa didduha ahilhu kal khiyanah kadzal kadzib kitmanuhum diyanah baladatun fadal ladzi qad wajaba lillahi war rusulil kiramin mujaba. Kita hitung ya yang mustahil. Addaduha isrun, lawan sifat wajib ada 10 20 lawannya. Misluha, sepertinya alias kelawan dari yang misluha 20 juga. Kalau yang wajib 20, mustahilnya 20. Lawanan aja. Atat likul liwasfin naqidun, yaitu buat setiap sifat yang ada, buat wajib buat Allah datang nakidnya. Apa nakid? Yang bertolak belakang. Nakid itu bukan hitam dan putih ya. Nakid itu hitam dan tidak hitam. Beda hitam dan putih dengan hitam dan tidak hitam. Putih memang tidak hitam, memang betul. Tapi tidak hitam belum tentu putih. Paslon. Bagus, ahsan. Ya itu, nakidnya itu ya. Dan tidak nih, kaidah logika tidak mungkin suatu yang mutanakidain dua sifat atau dua sesuatu yang saling bertentangan antara isbat dan nafi. Isbat dan nafi itu hitam dan tidak hitam, ada dan tidak ada. Ganteng dan tidak ganteng, manis dan tidak manis, buntung dan tidak buntung. Apa emangnya? Cicak, mimikri, ya, emang kemana di situ? Itu dapat tuh. Kan gitu kan, kalau ada yang serius samping ada yang ketawa jadinya ngeberes itu jadinya kan iya deh kemarin tuh ada lupa tuh apa tadi hitam dan tidak hitam, dua hal yang bertentangan antara isbat dan nafi, itu isbat dan nafi namanya. Mengadakan, mengisbat dan menafikan. Itu tidak mungkin ada dalam satu zat, satu tempat. Ya. Jadi nggak mungkin fa'i itu muda dan tidak muda secara sekaligus. Nggak mungkin. Kalau muda ya muda, kalau tidak muda ya tidak muda. Begitu. Paham? Ya. Kuning dan tidak kuning. Nggak mungkin. Ini kuning nih. Tapi nggak juga. Iya lagi. Iya lagi. Alex Silwadi sudah dibuat ngomong dia lagi ya. Udah mulai ulang nih. Iya lagi. Ya. Itu mustahil. Apalagi pada zatnya Allah. Gitu. Nah, apa lawannya? Likul liwasfin naqidun fima sabat. Setiap sifat ada nakidnya yang menafikannya pada apa yang sudah sabat. Wahia, ya, kipratelinnya adalah sebagai berikut. Yang pertama al-adam pakai ain ya, artinya tiada. Jadi lawannya sifat yang wajib yaitu wujud, ada. Mustahil Allah tiada. Ya, ini kan orang ateis punya nih produknya. Maksudnya Allah itu adam. Ya, mustahil sesuatu yang ada ini bermula dari yang tiada. Ya kan? Makanya Allah adanya pun tanpa permulaan dan tidak ada sebab dengan keberadaan Allah. Kalau enggak, daur. Apa sih daur itu? Paradoks. Ulang lagi, Allah ada sebabnya. Lalu kita ada sebabnya, ibu kita terus sebab. Ya, kalau setiap segala sesuatu ada sebabnya itu mustahil. Nggak ada ujungnya. Di mana titik berhentinya nanti? Nah, pasti ada yang
ada tanpa disebabkan oleh sesuatu yang lain. Nah, itulah yang kita sebut Allah kita. Yang selanjutnya hudusuhu. Adam hudusuhu. Hudus hadis baru. Lawannya kodim. Bukan ituan ya, kodim atau kodim itu lagi. Tentara bukan. Kodim apa sih singkatannya itu? Kodim apa sih singkatannya? Ini anak pramuka atau ya pokoknya kodim artinya udah lupa guys. Kodim artinya yang terdahulu. Kalau hadis baru. Sifatnya tadi yang Anda sebutkan, kullu mutagayyirin hadis, kullu hadisin mutagayyir, wal insan mutagayyir, wal insan hadis. Setiap sesuatu yang baru itu mesti berubah-ubah. Manusia berubah-ubah, kadang begini, kadang begitu. Maka manusia adalah produk baru. Masih ada protekan. Apa sih namanya? Bubble wrap. Iya. Itu perkara baru. Buktinya apa? Nanti kalau kita meninggal, nisan kita ada tanggalnya. Tanggal mulai, start, tanggal finish. Ya kan? Nah, tanggal start kan menunjukkan kita anak baru kemarin sore ya. Tapi lagaknya udah kayak pertu. Pertu. Dia lagi aduh. Kenapa harus jawab ini? Anak baru belaga pertu. Bener gak kita belaga pertu? Iya, belaga pertu. Pertu itu kan sifatnya nggak bisa move on gara-gara di pertu. Tahu nggak sih pertu itu? Nggak tahu. Ini mereka nggak tahu. Itu tapi tahu pertu kan? Nggak tahu. Pertu itu, nih ente berdua tuh pertu di SMA ente namanya. Abang-abangan. Iya, kalau abang tahu. Ya udahlah, biarin ada. Beda zaman kayak. Pertu itu, anda lulusan situ, so kan? Angkatan tapi udah lama main lagi ke situ. Itu namanya pertu. Ya udah bodo amat apa kayak itulah. Atau masih perwira satu. Perwira satu ya. Bisa jadi. Kira-kira tuh salah tuh berarti ya. Nah, mustahil Allah hadis baru. Kalau Allah hadis, Allah berubah-ubah, ya udah berantakan nih semua kita. Bentar Allah maunya begini, bentar. Maka kalau ada apa yang bergulir itu sudah ada di zaman azalinya Allah Ta'ala, qadim, sesuai sifatnya, kehendak Allah Ta'ala, sesuai dengan emang itu sifatnya Allah Ta'ala, qadim. Jadi udah ditetapkan kita semua oleh Allah Ta'ala bagaimana. Baik. Kadal fana, begitu juga fana. Apa fana? Fana itu lawannya bako kekal, fana binasa. Berarti tidak kekal. Sahih, boleh antirkan gitu aja kan nakit soalnya. Manfi ya. Baik. Wa kaunuhu mumathilan, dan mustahil juga Allah mumathil, seperti yatasyabah bihi syai'un, mirip dengan sesuatu. Ini lawannya apa nih? Mukhalafatul lil hawadisi. Kalau bahasa kitanya mustahilnya mumatsalatul lil hawadisi. Mumasalah, seperti mirip dengan yang baru mustahil Allah demikian. Maka khatara bibalik wallahu laisa bidzalik. Apa yang kerentak di hati engkau, mesti Allah bukan demikian. Jadi nggak usah bayang-bayangin Allah bagaimana, bukan begitu. Ya, pasti bukan demikian. Kenapa ya? Karena bayanganmu itu makhluk bukan? Makhluk hadisnya. Hadis baru, mustahil Allah seperti itu. Karena itu sesuatu yang baru, makhluk. Mustahil Allah sama seperti makhluknya. Ini lawan buat mujassimah nih, mujassimah. Mohon maaf. Apa mujassimah? Allah punya tangan. Nah, Allah punya tangan. Allah duduk di arsy, musyabbihah sama mujassimah. Kenapa senyum-senyum ente? Menuju kepada siapa sasaran ente? Nah, itu namanya mujassimah waliyadzubillah. Masa sulit banget sih ngertiin yadullah fauqa aidihim,
Tangan Allah ada di atas tangan-tangan mereka. Allah bilang yat. Bentuknya kayak apa? Kita nggak tahu. Yat apa di tangan? Engkau mau menafikan itu Al-Quran? Kafir kau. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita jangan macam-macam sama aneh ya. Urusan nanti ada di tangan aneh. Mana coba buka? Mana urusan aneh ada di situ. Kalau ngomong apa orang Wahabi begitu. Ya urusan itu di sini tuh. Ya kan? Karena harus biarin pendapat. Kalau yang mujassima, yang kagak mah enggak ya. Yang bilang yat Allah artinya tangan. Ya, itu mau bilang urusan ente di tangan aneh, tangan ini maksudnya. Ya kan? Ya, betul. Waliyadzubillah. Aduh. Tangan penguasa. Kan bukan artinya tangan doang. Masa bisa ngurusin semuanya itu cuma dua biji tangannya? Kan nggak mungkin. Iya ya. Harusnya itu contohnya ada tadi ya. Masa bisa, ya kan? Korbannya banyak gitu. Udah jangan kemana-mana ente nih. Jadi ngaco nih gara-gara. Ya. Jadi buntu otak kita. Buntu. Deh. Kemana tadi? Jalla lana, jelas buat kita. Jalla, jalil, jelas. Ya, itu jalla. Boleh juga jalla maksudnya afwan. Wa qawluhu mumatsilan jalla lana. Agung buat kita boleh atau jelas buat kita sama dia juga. Wa adamul qiyami au ta'daduhu, dan adamul qiyam, tidak berdiri sendiri. Ini lawan dari qiyamuhu binafsihi. Itu yang Anda bilang tadi. Permulaannya tanpa awal dan tanpa sebab. Qiyamuhu binafsihi. Kalau kita tidak, kita ada sebabnya. Sebab orang tua kita dan sebab macam-macam sebab deh. Dan kita berasa independen. Ya. Tekun. Independen tuh. Tekun. Udah ngaco nih malam ini nih. Sesi kedua nih ngaco nih, heran ya. Ya apa ya jadi begitu ya, habis makan apa ya. Deh. Au ta'daduhu, atau berbilang. Mustahil Allah berbilang. Menghilangkan wahdaniyah. Esaan Allah Ta'ala. Ya. Esa dan tidak esa. Nah ini kan orang pluralis kalau ini nih. Pluralisme yang mengatakan semua agama sama. Apa nih? Apaan tuh? Iya. Ada yang ngajarin? Ada yang ngajarin? Apa? Semua agama sama. Bener nggak tuh semua agama sama? Salah. Pakai kaidah apa bantahnya? Nggak bisa jawab ya. Asbun ya, ayo. Tadi kan yang sebutin. Al-mutanaqidon la yajtami'an. Mutanaqid, dua hal yang bertentangan. Isbat dan nafi tidak mungkin yajtami'an berkumpul dalam satu zat atau satu perkara. Termasuk ini. Tak mungkin sesuatu yang bertentangan berkumpul dalam satu kebenaran. Semua agama sama, artinya begitu. Gimana semua agama sama? Baik, kita agamanya apa? Islam Tuhannya berapa? Satu. Esa. Yang lain tidak esa. Yang lain ini Iya, yang lain iya. Apa itu? Ini lanjutannya ya. Ya, Islam esa, Allah satu. Yang lain bilang tidak satu. Kita bilang ma'bud satu, yang disembah satu, yang lain yang disembah tidak satu. Bisa nggak berkumpul satu dan tidak satu benar padahal? Bisa. Cacat logika. Padahal
Seakan-akan kayak orang yang open minded gitu, orang pluralis, open minded, open buka, main pikirannya terbuka gitu ya, bukan habis kecelakaan. Apa itu? Tapi yang sudah pengertian yang membolehkan. Kalau sekali lagi ngaco sekali ya. Izin kalau misalkan dia ngomong kayak gitu, tapi ini misal ada ustadz ngomong gitu, cuma konteksnya itu dalam hal menyuruh kebaikannya yang sama. Jadi bukan dalam penyembahannya, tapi semua agama sama dalam menyuruh kebaikan, maksudnya gitu. Bukan ketuhanannya, itu gimana? Ya, Kita nggak boleh mencuri minum keras, mencuri segala macam. ya khawatir. Dalam kebaikan semua agama ada Ya. kebaikan. Baik, begini. Apakah semua yang diajarkan baik buat kita? Maksudnya baik dalam pandangan kita? Kan kalau semua termasuk soal kayak teologi itu, ketuhanannya. Benar nggak? Kan itu diajarkan juga doktrin agamanya. Yang dia bilang apa? Tidak esa, mohon maaf ya. Yang disembah tidak satu lah paling tidak itu. Kalau dia masih kan banyak takwilannya, ya kan? Yang bilang tetap esa lain sebagainya. Tapi poinnya yang disembah tidak satu. Benar dong itu dong. Yang disembah tidak satu selain Islam. Kalau yang Islam yang disembah satu. Pasti satu. Udah. Apa tadi lupanya? Nah, kalau yang lain tidak satu. Nah, itu kan diajarkan juga. Apa baik buat kita? Kalau sebagai perspektif kita mukmin tidak baik. Akidah kita, doktrin kita, iman itu tidak baik. Ya kan? Harus kita mengatakan demikian. Buat mereka mengatakan kita tidak baik, sah, nggak masalah. Lakum dinukum waliyadin. Nah, itu namanya toleransi begitu. Ya, jangan paksa-paksain sama-sama baik begitu. Tapi kalau dalam kebaikan parsial, ajaran parsial, sama-sama tidak boleh mencuri, sama. Nah, yang begitu-gitu kita katakan betul, sahih, ya. Apalagi yang kita sebut, yang orang sebut namanya agama samawi, ya kan? Walaupun dalam keyakinan kita sudah ditahrif, adanya percampuran tangan manusia, tetap aja sumber-sumbernya juga masih ada dari Allah Ta'ala. Makanya kita kan beriman. Kalau apa namanya Injil, Zabur, Taurah anzalahu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang turunin. Kita harus beriman begitu. Kalau enggak kafir kita hitungannya, ya kan? Dan kita berimannya ada apa? Tahrif, perubahan-perombakan. Tapi kan ada ihtimal, bukan hanya ihtimal, pasti ada yang masih itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajaran-ajarannya. Buktinya ada persamaan dalam jenis ritual, misalkan kita dengan orang, mohon maaf, Bani Israel, orang Yahudi, tentang masalah halal haram. Kalau mereka sebut kosher, kalau kita sebut halal. Ya, walaupun jenis halal haramnya ada yang berbeda. Kalau dia misalkan sapi sama susu nggak boleh digabung. Kalau kita makruh aja begitu. Ya, poinnya sapi sama susu, daging sapi maksudnya, bukan sapi sama susu nggak boleh digabung. Gimana miara? Bukan gitu, daging sapi nggak boleh dimasak bersamaan dengan susu atau olahan susu. Buat mereka, kalau kita mah terserah kita. Makanya kebab enak aja buat kita. Buat dia nggak boleh yang pakai keju. Kalau nggak pakai keju nggak apa-apa. Kita berarti kita lebih spesial. Ini nggak suka pakai susu, nggak suka pakai susu. Kebalik dia. Ya. Poinnya ada kesamaan, kenapa? Karena memang sumbernya satu dari kitab sucinya, tapi ditahrif. Jadi kita nggak wajib beriman isinya, tidak wajib beriman isinya, tapi wajib beriman kalau itu turun diturunkan oleh Allah Ta'ala juga, ya. Dan maksudnya apa? Nilai-nilai kebaikan itu, ya sumbernya satu, Allah, nilai-nilai yang baik-baik. Makanya tolak ukurnya apa sekarang buat kita? Al-Quran wal hadis. Kalau ada yang tidak menentang Al-Quran, maksudnya yang tidak berkhilafan dengan Al-Quran daripada yang mungkin sampai kepada kita dari kitab itu, nah itu sah-sah aja kita terima. Tapi kalau udah bertentangan, nah, karena Al-Quran jadi nasikh likulli syara'il mutaqaddimah, buat semua syariat-syariat yang terdahulu. Nasikh, dia menghapus syariat terdahulu.
Kalau nabi-nabi terdahulu kan DPC-an kan, ngerti ya DPC-an, ranting aja, per wilayah gitu, nggak boleh korwil, koordinator wilayah. Kalau dia lengkap namanya perwil. Apa perwil? Pelanggaran wilayah, itu lagi. Pelanggaran wilayah. Nah, nggak bisa. Nabi Ibrahim apa dinasnya di tempat Nabi Lut juga bisa. Nabi Lut juga nggak bisa dinasnya di tempat Nabi Ibrahim karena sejaman beliau kan. Jadi ada teritorinya masing-masing. Datang Nabi Muhammad SAW, syariatuhu salihah li kulli zamanin wa makan. Syariatnya cocok buat setiap zaman, setiap makan, setiap tempat. Begitu. Sampai nanti Nabi Isa alaihissalam datang pun, ya, dan balik lagi ke Dajjal ya. Enggak lagi. Tadi ingetin lagi Dajjal lagi dah. Nabi Isa alaihissalam datang pun nanti pakai syariatnya syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena menghapus yang terdahulu universal. Baik. Allah. Lanjut, wa ajzuhu an mumkinin ijaduhu, dan mustahil Allah ajzuhu, lemah, tidak mampu. Ajiz lawannya qadir, kudrah, kemampuan, kuasa. Lawannya ajzu, kelemahan. Ya. An mumkinin, mustahil Allah tidak mampu, an mumkinin ijaduhu, untuk mengadakan sesuatu yang mungkin adanya. Berarti Allah, bahasanya nggak enak tuh. Berarti kalau yang tidak mungkin adanya, jadi Anda jelasin kan tempo hari, ada mungkin akal, ada mungkin akal, ada tidak mungkin akal. Jadi yang ini kan akal, gitu. Kayak tadi, tidak mungkin suatu yang bertentangan berkumpul dalam satu zat, satu tempat, gitu. Bukan bukan kita membatasi Allah dengan demikian, justru Allah yang ciptakan sunatullahnya demikian. Paham? Ya. Begitu. Sedangkan yang mungkin ada, misalkan mungkin nggak kalau manusia istrinya 50? Mungkin. Secara akal mungkin, walaupun secara syariat tidak mungkin. Tapi secara akal mungkin, maka Allah mampu untuk mengadakan itu. Paham? Karena mungkin. Ya, kalau aneh kan mustahil. Ya, enggak dong, jangan gitu dong. Biar ngaco aja. Ya kan mustahil 54, iya. 4, iya. 4, iya. 54, nyampe enggak tuh? Iya dah. Ini ngaco banget nih, ngapa ya? Ini nggak apa-apa deh, ngaco. Wal mautu aidan. Belum ya? Kada karahatun. Begitu juga karohah. Karohah lawannya apa karohah? Karohah. Karohah. Kada karohah. Masa benci? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Irodah. Karoha bukan benci, maknanya afwan, mukrah. Terpaksa, afwan. Karoha di sini maknanya terpaksa. Mujbar, dipaksa. Mustahil Allah terpengaruh oleh orang lain sehingga terpaksa melakukan segala sesuatu. Enggak, Allah yang hur. Kalau kita masih tidak hur sebenarnya, ya kan? Yang kira, terserah saya, bebas-bebas aja. Ya enggak. Orang yang liberal yang merasa dirinya bebas pun itu musayyar. Mereka tidak berkehendak jadi liberal kecuali sudah didahului oleh kehendak Allah. Jadi mereka tidak bebas dalam keliberalisasiannya atau keliberalitasannya. Sudah. Kalamnya aja udah paradoks tuh. Katanya liberal, tapi kok nggak bebas? Ya karena kau manusia. Tuhan saya liberal. Ya bukan ateis. Ateis. Ini kayaknya matiin aja di kantor ya. Aduh.
Ah, wajahlun mustahil Allah juga bodoh waliyadzubillah. Oh, ngomongnya aja kayak gimana gitu ya. Walaupun lagi jelasin yang mustahil padahal ya kan. Nggak mungkin lah, masa iya. Udah ini sih nggak usah yang mustahil, masih mustahil mah. Udah pokoknya ada sebutin aja. Somam, somam. Kalau jahal berarti lawannya al-ilm ya. Somam apa ini namanya di ini di isu. Bisa gini. Soalnya depannya di. Siapa tahu langsung terdengar langsung aja ya. Kalau dia kan gini, bener di. Di nggak ada. Itu menunjukin apa ya, Pak? Manusia itu fokusnya pada pisu, wah, bukan pendengar. Oh, kelihatan nggak bisu, pisu, apa ya? Tuli, ya kan? Enggak sih, gue sengaja aja itu. Sama ya, tuli. Mustahil Allah tuh tuli. Wal maut, dan mustahil Allah mati. Hai Allah, hayah. Aidan wal ama, maaf cakap buta. Mustahil Allah buta. Allah basir. Abis buta. Wal bakam, al bukmu apa? Bisu. Nah, ini baru bisu. Lalu bisu gini. Bisu gitu. Lalu. Oh iya. Iya sih, emang bisu begini ya? Ah, iya. Wasilah min wasailil ma'asi qad huzifa min. Orang-orang yang mohon maaf, yang bisu, yang buta, yang tuli. Yang ini aneh nggak mau sebut, takut ketawa aja aneh. Nggak jadi nggak lucu kan? Kalau ketawa tuh kan? Alhamdulillah bin dzalik. Ah, wasilah min wasailil ma'asi qad hudit minhu. Wasilah atau perantara media untuk berbuat maksiat udah dihapus buat dia. Berarti dari situ ada keberuntungan nggak buat dia? Ada anak kecil hafid Quran, mohon maaf, dia punya mata buta. Ditanya, apakah yang kau kepengen banget untuk bisa kau gapai? Mau nggak bisa lihat lagi? Nggak mau, dia nangis. Nggak mau, saya nggak mau bisa nangis. Nggak bisa nangis, nggak mau bisa ngelihat lagi. Kenapa? Ya, karena dia udah muqarin baina dunia wal akhirah. Dunia yang isinya keharaman, wasilahnya nih pakai mata kan. Paling udah diceraiin dunianya. Nah, jadi dia nggak peduli lagi ada mata apa nggak. Bahkan dia merasa beruntung kalau dia nggak punya mata. Ya, berarti kita harus buta aja Ustaz. Jangan begitu, enggak. Ya, ini pun bisa jadi manfaat kalau kita gunakan ini. Ya kan? Jadi apa poinnya? Apa yang ada menjadi keadaanmu itu yang terbaik buat bagaimana engkau mensyukurinya aja. Ya, memperlakukan Allah dari apa yang bergulir itu. Begitu ya? Allah. Wa ma baqiya min diddiha qad bana, dan apa yang tersisa daripada lawannya udah jelas. Jadi nggak usah ya, dari tadi aja udah jelas kan, karena kita tahu mustahil. Min dza falaysa yaqbalul bayana, maka tidak menerima penjelasan lagi, ya udah. Gitu. Wa aujiban li anbiya al amanah. Diwajibkan buat para nabi amanah, sidik, tabligh, fatwa. Nah, wadidduha ahilhu, lawannya adalah yang mustahilnya, yaitu kal khianat. Mustahil nabi khianat. Kadzal kadzib, begitu juga mustahil nabi bohong, dusta. Kitmanuhum, mustahil nabi nutup-nutupin dianah. Kitmanuhum dianah, menutup-nutupi agama. Baladah, begitu juga baladah. Balid, tidak patonah, bodoh gitu, atau ya tidak cerdas lah gitu. Padahal ladzi qad wajaba lillahi war rusulil kiramin nujaba. Begitulah apa yang wajib sifat Allah Ta'ala dan Rasul yang mulia-mulia, an-nujaba yang mulia juga al-kirim sana. Tamam. Maka Ana pernah ngobrol sama orang tadinya suka ngaji sebelum pulang kampung itu bareng Ana dulu.
di Nurul Mustafa tuh ya, ngaji kita bareng apa segala. Pas dia pulang kampung setahun 2 tahun pulang-pulang aneh. Apa? Jadi sama kita Bukan kebalikannya. Ini mah ngakunya paham Syekh Siti Jenar yang katanya. Itu wah katanya apa? Menenggaling kaulo Gusti. Darene ngono, kayak kata aja begitu. Ya, kan orang Jawa dia. Dibilang apa? Itu dibilang itu. Nanti kalau mau masuk surga, jadi dia nggak sholat. Dia ngomong apa? Saya bukan nggak mau sholat, saya malu kalau saya sholat tapi masih selingkuh sama Allah Ta'ala. Jadi kita nggak khusyuk apa segala macam, ibaratkan selingkuh sama Allah Ta'ala. Atas dasar itu dia tidak sholat. Lalu dia bilang gini, tapi kalau ente mau masuk surga pakai angkot, silakan aja, saya mau pakai helikopter. Ya, dibilang begitu. Nah, dibilang apa lanjutannya? Ya wajar lah, karena ini kan nggak semuanya orang tahu gitu ya. Ane bilang begini, Bang, kalau ente merasa makrifat begitu ya, dulu Ane bilang kan inget banget. Kira-kira makrifatan ente apa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang masa dia mau bilang makrifatan dirinya, ya kan? Udah dah kalau begitu mah nggak pasti, nggak mungkin itu. Sekarang kita udah paham pasti kalau soal makrifatan Rasulullah SAW. Ya. Orang yang paling mengenal Tuhannya. Nah, Nabi Muhammad sholat apa kagak bang? Nabi Muhammad sholat. Kok bisanya engkau yang tidak lebih makrifat dari Nabi Muhammad SAW tidak sholat, sedangkan Nabi Muhammad SAW sholat? Dijawab apa? Itu karena Rasulullah SAW ketemunya orang-orang awam, takut kalau dibuka apa yang telah dibuka kepada saya, wes katanya. Kiamat udah habis ceritanya, nggak ada ini perguliran dunia lagi, mantap. Terbantah dengan sifat wajibnya Nabi apa? Tabligh. Apa tabligh? Nyampaikan. Mustahilnya kitman, apa nyembunyikan. Kan berarti dia bilang Rasulullah menyembunyikan tentang makrifatan itu yang menurut dia. Paham nggak? Ngerti kan? Itu udah terbantahkan. Jadi nggak ada yang dirahasiakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terang benderang, al halalu bayyin wal haramu bayyin wa ma bainahuma umurun mutasyabihat. Yang artinya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan apa yang ada di antara keduanya adalah perkara syubhat. Bukan Allah nggak jelasin perkara syubhat itu duit ketinggalan di jalan, kan kita nggak tahu asal mulanya. Kalau tahu mah udah jelas, itu jadinya syubhat. Man hama haulal hima yushaka an yaqati. Kata Rasulullah, siapa yang menggembala di sekitaran pekarangan orang, pagar orang, maka khawatir itu dia punya ternak jatuh ke tanamannya orang yang punya pekarangan. Berarti kan posisinya syubhat itu di antara yang halal dan yang haram. Kalau engkau bertahan di posisi syubhat, maka kemungkinan terbesar adalah engkau justru jatuh kepada keharaman. Sebagaimana ternak yang tidak punya akal, makan di mana aja dia, maka tidak mustahil dia akan makan di pekarangan orang yang haram itu. Paham? Nah, jadi tinggalin aja yang syubhat. Gitu. Ngapa ke situ-situ? Bayyinnya itu istishatnya jelas. Rasulullah diutus buat itu, menjelaskan. Buat apa kalau ada yang disembunyikan? Mustahil. Jadi nggak ada. Maka panutan kita siapa? Rasulullah SAW. Ya, nggak usah pakai. Kan Anda pernah bilang kalau perkumpulan itu eksklusif itu memang dia tidak buka secara umum ya. Khusus turu-turunya doang, kalangan dia saja, maka disinyalir ada apa-apanya gitu ibaratnya kalau terlalu eksklusif. Tapi kalau
jelas, terang, dia akan buka begitu aja. Bagaimana Rasulullah rahmatan lil alamin, dia buka semuanya. Jadi nggak ada yang menyentuh. Ini berkaitan dengan perkara goib maksudnya. Kalau dibilang goib itu Rasulullah sudah jelaskan semua, baik Al-Quran maupun hadis ada di situ. Jadi jangan goyah. Baik. Wasid kuat tablik wal fat udah. Wallahu a'lamu bishawab. Itunya aja dah. Ya, ada pertanyaan? Ada soal? Kakak punya cara belajar. Udah mati? Matikan.